Terima kasih panitia dan terima kasih untuk penanya Bapak Terus. Yang pertama, apa itu demokrasi? Bukan demokrasi di Blok G ya, karena tidak ada pengertian demokrasi di berbagai tempat. Demokrasi itu adalah sebuah konsep sistem di mana setiap individu itu mempunyai hak yang sama, baik itu dalam mengambil keputusan atau dicalonkan menjadi seorang pemimpin di lingkungan atau di tatanan struktur sebuah lembaga. Itu arti demokrasi. Intinya adalah demokrasi adalah sebuah sistem yang memberikan hak yang sama kepada setiap individu. Itu untuk pengertian demokrasi. Kemudian yang kedua, saluran air yang ada sampah, bagaimana penanganannya? Yang pertama, saluran air di tempat kita itu yang tertutup hanya yang di depan rumah, yang samping rumah, apalagi yang area tidak bertuan itu tidak tertutup. Langkah yang pertama adalah kita harus punya program semua saluran air harus kita tutup. Bukan dalam arti tutup permanen, tutup yang ada bak kontrolnya. Karena dengan tertutup, kemungkinan sampah yang akan masuk karena tempat sampah dikorek-korek kucing jadi jatuh, atau anak-anak kita yang belum bisa tertib buang sampah, ya, itu akan masuk ke got. Dengan semua saluran air tertutup, ada penutupnya, itu kemungkinan sampah yang masuk akan teratasi. Yang kedua, bagaimana mengatasi sampah yang sudah masuk. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Haji Sarip di RT3, alhamdulillah sudah dibikin jeruji. Nah, itu bagus. Cuman pengembangan dari saya tidak hanya jeruji lurus begitu, karena ketika sampah menumpuk itu menjadi mampet. Nah, saya pernah lihat di Google, di YouTube, itu ada sebuah lingkungan di RW di daerah lain yang punya inovasi, yaitu saluran airnya itu di setiap persimpangan ada jeruji kotak tuh, seperti jebakan tikus. Jadi ketika sampah datang, ngumpul masuk ke dalam kotak, dan area bawahnya itu tidak tertutup sampah. Jadi air tetap bisa mengalir, sampah tertangkap, tertampung. Jadi walaupun sampah ada di dalam saluran air, itu tidak mengganggu saluran air jadi mampet. Ya, itu untuk sampah. Yang ketiga, berani tidak naikin kas RW. Saya jawab, berani. Seorang RW harus berani. Kalau tidak berani ya mampet. Ya, tapi saya jawab untuk saat ini tidak berani. Yang ketiga, berani tidak naikin kas RW. Saya jawab, berani. Seorang RW harus berani. Kalau tidak berani ya boleh. Tapi saya jawab untuk saat ini tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena saya punya gagasan seperti ini. Blok G itu adalah blok yang punya sumber pendapatan, sumber keuangan. Beda dengan blok-blok dalam, mereka tidak punya ruko. Ruko di kita ini belum dikelola dengan baik. Baik itu penanganan keuangannya, baik itu narikinnya, itu belum semua ruko ditarik. Sebagian dilewat, sebagian ditarik. Karena kondisi yang sebelum-sebelumnya belum berjalan, ketika kita narik ke ruko itu ada penolakan. Karena mereka sudah terbiasa nggak ditarik. Padahal di blok-blok lain semua ruko itu ditarik. Dan ruko itu bagian dari warga kita, walaupun memang berbeda sifatnya. Saya sampaikan begini, warga ruko itu tidak punya persamaan dengan warga yang di dalam. Satu, tidak punya kewajiban ronda, tidak punya kewajiban kerja bakti, tidak punya kewajiban ikut rapat. Wajib di sini bukan wajib itu ya, ikut serta diundang segala macam. Tapi ketika ada kemalingan, kebakaran, datang ke sini, lapornya kemana? Ke RT dan RW, gitu ya. Jadi si ruko ini harus menjadi bagian dari kita, cuman berbeda kadarnya dengan warga yang di dalam. Otomatis karena mereka menjadi bagian kita, wajar ketika kita narik iuran ke mereka. Dan itu akan kita kembalikan manfaatnya untuk mereka, walaupun porsinya berbeda. Warga itu bayar iuran ke RT dan RW itu untuk memenuhi pengeluaran pokok, janais, sampah, dan lain-lain, dana sosial segala macam. Sisanya uang kas. Kalau ruko itu hanya untuk sampah saja, sisanya banyak untuk uang kas. Untuk saat ini saya katakan tidak berani, karena kita belum benar mengelola sumber daya keuangan yang ada.
Kalau kita sudah mengelola sumber keuangan kita dengan baik, ternyata kita punya mimpi-mimpi besar untuk pembangunan di kita, ternyata di situ mentok masalah keuangan, tadi keamanan, kebersihan segala macam tidak bisa dijalankan karena nggak ada duit, gitu kan? Maka saya katakan berani untuk naikin uang kas. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Pak Rustiansyah, Ketua RT 02. Untuk demokrasi, artinya yang pertama itu kita harus sekata seirama, Pak. Itu. Jadi sekata seirama untuk menghasilkan yang mufakat. Jadi apapun bentuk daripada demokrasi yang ada di kita ini harus betul-betul itu yang bisa menguatkan untuk lingkungan kita. Karena kalau demokrasi kita lemah, insya Allah lingkungan kita juga lemah. Kalau demokrasi kita kuat, warga RW 06 ini kuat, insya Allah kedepannya juga kita kuat. Artinya demokrasi ini kita ini adalah yang pertama harus betul-betul kita bisa menghargai orang lain dan juga kita bisa menerima apa-apa yang menjadi masukan daripada orang lain tersebut. Itu, Pak. Ya, terus yang kedua untuk masalah saluran air, untuk masalah sampah, saya di RT 03 tempo hari pernah, Pak, sampai kita nyebur-nyebur ke got, naikin sampah kurang lebih hampir 3 truk, Pak, sampah kita. Nah, itu akhirnya kita sampai mohon maaf dari RT-RT yang lain, itu sampai kita di pojok sana itu dekat rumah Pak Kamtono itu sampai kita buat jaring, Pak, karena itu risikonya sampah masuk, akhirnya banyak lumpur yang naik. Jadi pembuangan air kita pada saat hujan dari saluran pipa air itu masuk ke dalam rumah. Itu masalah sampah. Jadi itu yang perlu kita benahi, yaitu kembalinya kita dari kesadaran dari warga kita sendiri untuk tidak membuang sampah ke got gitu. Jadi kalau membuang sampah ke got itu pasti masalah imbasnya seperti itu, Pak. Itu. Jadi kita agendakan juga untuk pembuangan sampah ini, mungkin kalau untuk penyaluran got ini seperti kemarin saya lihat juga di RT 04, Pak Trinoto juga sudah menggerakkan warganya untuk gorong-gorong gotnya, untuk sampahnya semuanya. Alhamdulillah mungkin sudah selesai ya Pak Trinoto ya. Itu, Pak, jadi itu kita jadi agendakan, Pak. Masing-masing RT kita agendakan supaya di wilayah kita ini jangan sampai tergenang dengan banjirnya hujan yang semakin lama itu semakin membuat buruk suasana yang ada di lingkungan kita. Dan juga kemarin juga saya sudah bicara juga kepada lingkungan, terutama kepada Bapak Adit juga, saya sudah bicara kepada beliau juga masalah gorong-gorong yang di lingkungan RT RW 06. Alhamdulillah minggu kemarin itu yang dari arah depan sini tukang bakso ruko itu sudah dikeruk ke sana, Pak. Jadi sekarang air yang dari depan itu udah bisa lari ke blok A, karena dia orangnya sudah sampai masuk ke dalam itu. Jadi sudah bisa, mudah-mudahan tidak banjir lagi. Terus yang terakhir tadi masalah kenaikan daripada uang iuran yang ada di RW 06. Ya mungkin untuk masalah kenaikan iuran itu kita juga bisa kita lihat juga pada situasinya, karena terus terang aja sekarang saya belum bisa membaca nih lingkungan yang ada di RW 06 apa sih kelemahan-kelemahannya gitu, karena saya belum terjun langsung nih. Kalau saya sudah terjun langsung pasti saya bisa membaca situasi titik-titik mana yang perlu kita benahi, kita lebih kedepankan lagi, yang lebih kita utamakan lagi. Mungkin kita mengambilnya ada jangka pendek dan jangka panjangnya, Pak. Itu, Pak, untuk masalah iuran, karena banyak juga warga kita ini kalau sudah bicara masalah iuran, apalagi ibu-ibunya itu paling rame, Pak. Terus terang aja, ibu-ibu itu paling rame. Kadang-kadang dari kita aja mohon maaf ya, ada beberapa amplop aja keliling, biasa ibu-ibu itu yang rame, Pak. Tapi jangan salah juga, ada beberapa warga juga yang mempunyai sifat kepeduliannya terhadap lingkungan juga ada. Gitu. Jadi itu nanti akan kita pertimbangkan ke depannya, karena saya pribadi juga belum nyemplung sampai ke sana, Pak. Nanti kalau saya sudah nyemplung ke sana mungkin kita bisa juga membaca. Nah, untuk kedepannya seperti apa kita kondisikan. Itu aja, Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.